staf akademik dan dosen saja. Kalau dosen sudah pakai prioritas, kalau mahasiswa yang kuliah harus bawa dan ya, memang ada kondisi yang kalau misalnya bisa buat satu aplikasi semuanya harus sudah tinggal. Iya, tapi oke, terima kasih untuk masukannya. Saya kayak dulu berkaitan dengan yang bersama single saya. Ya, Iya. ya. Jadi dalam rangka memutuskan. revisi loh itu. Ya, jadi absennya bukan pakai fingerprint tapi pakai kartu. Ini karena sampai sekarang untuk kepentingan mahasiswa itu tidak ada, belum ada. Jadi dulunya itu antara fingerprint sama barcode diputuskan pakai barcode. Setelah pakai barcode, kemudian proses pengadaannya jadi masalah, ya di luar kewenangan kami, begitu. Ini saja. Makanya nanti coba dilihat saja berapa jumlahnya. Nanti saya coba akan membuat sebuah aplikasi. Ini aplikasi khusus tidak. Iya, jadi masalahnya di sini bukan permasalahan pengembangan pengadaannya nggak bisa. Gitu loh. Jadi dengan identitas sudah kami satu baru bisa diisi lagi. Baru bisa lagi ketika proses pengadaan itu bermasalah. Sehingga sampai sekarang kita tidak pernah berdua. Ya, kalau misalnya memang seperti itu, kita agendakan khusus saja untuk jawab kelas. Gitu. Jadi kajian tentang mahasiswa itu banyak berbeda harus kita yang absensi. Dulu selain dari prioritas satu sama akhir. Iya. Dulu ini akhir itu paling enak. Cuma kayak sama subat atau membuat itu. Kalau pertama kamu masuk itu gampang ya isi semuanya berjalan. Ya. Dulu kan ada yang terbaik akhirnya nggak jalan. Bukan. Jadi awalnya kan berpikir tingkat universitas sehingga akhirnya pengadaan tingkat universitas sehingga akhirnya macetnya di sana. Itu kira kalau misalnya memang di FK sekarang adanya sudah siap barcode, sudah siap fingerprint, nanti itu akan kita beri perlakuan khusus. Iya, betul. Karena memang secara universitas itu awalnya memang diadakan diagendakan, tapi kemudian berhenti karena memang pengadaan. Fakultas sudah beli Oke, berarti akan kita buka. Nanti kalau ada disurvei dulu sampai siap semua jadi ini hasil. Atau ini dulu pilot, nyoba dulu juga. Bukan permasalahannya, ini bukan permasalahannya nyoba, tidak. Ini bukan permasalahan teknologi, tidak. Ini Pengadaan. Iya. Pengadaan itu maksud uji coba pengadaan serius. Jadi uji coba itu satu kali. Ya, ada suatu wilayah yang tidak bisa saya ceritakan detail. Tapi intinya adalah bahwa jadi Pak Is pada diceritakan rasa mau makanya saya katakan tadi bahwa akan kami beri perlakuan khusus gitu ya Pak. Jadi sebagai bagian daripada komitmen kami bahwa itu memang sebaiknya ada. Gitu. Akan kami beri perlakuan khusus. Misalkan katakannya yang sudah pakai barcode, pakai barcode sistemnya seperti apa yang akan kita bisa yang sudah punya fingerprint, oke seperti apa. Itu coba ada kemarin kan bisa kan supaya ya. Awalnya itu semua sudah eksplorasi dan sebagainya sudah clear semua. Tinggal ketika mengimplementasi semuanya butuh apa kita sudah spekteknya sudah semua tinggal berhenti sampai di situ. Ya saya tidak bisa bercerita banyak. Oke kita lanjutkan aja. Jadi Bapak Ijo maksudnya. Bahwa kita lanjutkan. Jadi karena untuk kepentingan penelitian dan sebagainya mohon email resmi yang sudah dibuat karena sampai sekarang itu dari 32.000 itu hanya sekitar 500-an
yang baru mengaktifkan email. Ya, yang moderasi. Yang fakultas moderasi tadi. Jadi misalnya mahasiswa sama dosen sama kan? Sama dosen juga. Oh ya, total pengguna yang Google itu sekitar 500-an. Dari 30.000 itu kan sayang kita mengenal Google ngotot sedemikian rupa berapapun begitu. Tapi pada saya lihat kadang-kadang namanya Pak Minto ada 3 atau 4. Nah, itu 3 itu karena saat itu pindah dari Scientech dulu awalnya kan minta domainnya Scientech gitu loh. Jadi hanya masalah itu enggak bukan namanya. Itu kan bisa dihitung 3 berarti. Oh, enggak penting. Google tidak mempermasalahkan, dan itu kan hanya sedikit yang bikin seperti itu. Sebenarnya itu mau kita hapus, tapi kita hati-hati kalau ternyata ada datanya yang kita evaluasi. Oh, lali sampai lali itu. Ya, harusnya sudah mulai. Karena dia di OASIS kan ada. Iya, itu langsung. Ketika user passwordnya Supercampus diubah, maka itu akan berubah. Jadi email kita tidak akan bisa di-hacking. Gitu Pak. Jadi mohon untuk menggunakan itu karena kayaknya dengan demikian kita bisa mencoba misalnya ke internasional. Sebenarnya akun-akun ini punya email apa itu kita bisa ngetrace ini sebenarnya dari mana. Kalau misalnya pakai email misalkan Gmail Pak Heri @gmail itu misalkan begini kita tahu Heri Uner itu Heri yang mana atau mahasiswa namanya Heri kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada seperti itu kita search di internet, kita search di Google, itu kita bisa lihat gitu. Sekarang ini kita nggak bisa. Siapa yang melakukan itu benar atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya dengan itu mahasiswa juga konsisten pakai itu, kita bisa lihat. Oh ini webnya mahasiswa, ini penelitiannya mahasiswa, kita terus. Jadi misalkan kita lihat, kita download artikel ternyata di situ tertulis ada emailnya FKH dan generasi itu, kita tahu ini adalah mahasiswa UNER. Gitu. Itu yang kita pengen nge-trace karena sebenarnya email itu selain kita memberikan email juga untuk bisa melakukan tracking siapa dia di dunia maya. Itu single sign on kita ada di sana. Kalau di zona tidak perlu pakai email Pak, perjalanan itu dia alangkah baiknya sekarang ini kalau misalkan mengirim artikel dan sebagainya di bawah di footnote-nya itu diberi informasi message atau email kita supaya link backing kita dapat dan kita bisa tulis on. Jadi mahasiswa juga mau diberi arahan seperti itu. Jadi supaya kita bisa ngetrace ini punya siapa. Kalau enggak, sayang kita nggak bisa ngetrace. Kita bisa ngeklaim, oh ini di sini kita banyak, di jurnal ini kita banyak dan sebagainya. Kita bisa ngetrace dari sana. Mohon kalau bisa email diberikan. Oke. Terus kemudian ke bawah. Nah ini mohon untuk mahasiswa mulai diajak untuk mulai menulis ya. Jadi supaya sekarang ini kayaknya jumlah mahasiswa maupun dosen yang menulis di blog itu sedikit sekali. Saya nggak tahu apakah memang karena suka nulis di blog. Sibuk belajar. Sibuk belajar atau sibuk nulis artikel beneran kan? Ini kan kalau bisa dosen itu memberikan tugas mingguan kepada mahasiswa lewat blognya itu, mohon supaya aktif lah gitu. Iya. Blog. Jadi mahasiswa punya blog. Lihat blognya ya kalau saya kampus. Kalau tidak bagi pemula, peneliti pemula itu sudah mulai kelihatan. Saya sekarang ingin melihat pertumbuhan penulisan juga agak susah. Karena yang nulis masih sedikit, atau dosen wah sedikit banget. Dosen itu paling satu fakultas 2, 3. Saya yakin bahwa pada dirimu juga belum nulis di blog kan? rumah sudah ada, kan jarang isi. Ya itu. Mungkin ada kesulitan. Saya mohon maaf, saya ingin artinya mengkolaborasikan antar peneliti dari sini sebenarnya. Jadi dari mungkin ada kesulitan juga mungkin pada waktu proses misalnya upload foto apa file gitu. Monggo, jadi gitu. Rasanya sih tidak, ya. Rasanya tidak. Monggo, kalau misalnya ada masalah segera didiskusikan. Tapi yang jelas, sekarang ini saya punya mahasiswa yang hampir tiap minggu saya suruh nulis di blog dan itu tidak ada komplain. Jadi monggo, kalau sangat mungkin itu ada masalah dan sebagainya. Sangat mungkin.
Karena yang tulis di artikel ilmiah itu ada di webnya fakultas. Ada di sana. Oke, enggak apa-apa Pak. Jadi mungkin ini khusus untuk mereka menulis sesuatu yang berbeda dengan yang ada di fakultas dan sebagainya. Ini kan blog pribadi mereka. Gitu. Setiap mahasiswa punya blog pribadi yang ada ID-nya. Ini saya ingin menjual keilmuan, saya ingin menjual potensinya besar lagi. Ya. Jadi blog ini nanti misalkan ini online enggak? Kalau misalkan online, kalau misalkan online, maka sebenarnya kita paling berapa nih? Oh ya. Jadi kalau misalnya ini tidak online, maka sebenarnya di profilnya itu saya ingin istilahnya apa ya, menjual kemampuan, menjual bahwa orang Uner itu punya kepakaran seperti ini. Mereka yang ingin berkomunikasi dan sebagainya, coba web Uner CID. Web aja misalnya. Web. Masih sih. Bukan di web. Titik web dan Uner saja titik. Benar tadi. Titik. Udah. Terus directory. Atas saya atas. Ya itu directory dosen. Saya coba ke bawah. Ini yang Itu. Kita ya. Coba dipilih salah satu aja. Itu bawa lagi. Ya, terserah. Dipilih salah satu aja, udah diklik aja. Nah itu coba diklik profil. Ya ke bawah. Terus. Nah ini penelitian yang ada di anu kita tuliskan di sini. Iya. Yang sudah pernah dilakukan penelitian RCD di jurnal RCD kita ingin Untuk menunjukkan di sini. upload artikelnya atau artikelnya nggak bisa. Enggak upload di sini Bu. Memang dari situ itu kan tampilan depannya. Judul ya. Bukan, ini itu dari yang memasukkan di penelitian.uner.ac.id ya selama ini di dokumen penelitian itu dalam gabung semua sekarang sudah langsung jadi satu. Jadi nggak perlu upload. Orang isi otomatis kalau upload Iya. sampai di situ ya. Otomatis nanti akan masuk di sini. Kalau masuk masih Bapak punya. di web. Masuk. Oh iya sama sekarang sama jadi satu ya. Masuk Ya. blog. Iya. Masuk blog. Langsung masuk di profilnya. Ya. Jadi kita ngisinya di UASIC. Ini ngisi di OASIC bisa, ngisi di penelitian Uner ACD bisa. Masuk ke sini. Benar sih bisa ya. Kenapa? Benar sih bisa. Jadi Uner ACD terus ke penelitian Uner ACD. masuk ke cyber proses. Oh bisa, jadi dari Uner ACD nanti ada link ke Cyber Campus, diklik kita baca masuk ke webnya Cyber Campus. Otomatis. Iya semua sama, ya jadi satu. Kalau dulu kan masih belum. Iya dulu bisa, sekarang dari gabungan. Pak yang di data dosen itu kan sebetulnya sudah ter. Iya itu nanti juga akan kita modifikasi Masuk ke di sini sini. ya. Ya, itu ini belum. Jadi seperti jurnal dan sebagainya itu nanti akan jadi artinya bagian daripada proses untuk mengenalkan bahwa artinya menjual kepakaran itu lewat sini. Iya. Gitu. Jadi saya ingin mencoba nanti ketika seseorang itu melakukan penelitian ini yang nanti dimunculkan siapa sih dosen yang pakar akan sesuatu. Nah itu saya tidak publikasi nggak Pak? Ada Ya. publikasi nggak? Itu tadi. Publikasi ini judul penelitian aja. Iya itu publikasi. Ya, maksudnya publikasinya di jurnal apa? Isinya Ada apa? di sini. Nah, ini yang di penelitian literasi Ini ini. satu ya. Oh, publikasinya belum ya? Kenapa? Itu kan biasa gue. Diklik Oh, bisa enggak. nggak? Oh, tapi kalau misalnya masuk ke penelitian literasi ini nanti ada. Iya. Tapi kalau yang masukkan itu anggota, bisa nggak masuk ke kita? Selama namanya ada di situ, Nah, bisa ya, akan langsung ya. Ya. Biasa sih. Program biasa. Bisa. Kalau bisa, Ke sampean. Biasa juga tadi saya bilang. Iya. Ke sampean. Bisa anggotanya. Coba sih Iya. harus. Bisa. Kalau sudah seperti ini bisa. Buat aja. Oke, kita kembali ke start tadi ya. Kalau bisa. Jadi mohon kalau bisa ini juga diisi sebagai bagian daripada mengenalkan kepakaran Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi diisinya di UASIC aja ya.
Ya di sisi kemudian masuk ke web biasanya lagi sebenarnya sama. Begitu. Jadi saya mencoba mengenalkan. Jadi misalnya begini, ada dosen di UNER sendiri, ingin lihat sebenarnya profesor ini itu meneliti apa saja sih. Nah ini sebenarnya di blognya itu kan sebenarnya cara menampilkan siapa beliau kan gitu. Jadi sebenarnya ketika blognya itu terisi, maka itu adalah bagian daripada untuk bisa berkomunikasi dengan ilmuwan yang lain. Nanti ini akan saya contohkan untuk ilmuwan di luar UNER gitu. Ceritanya, saya akan mencoba misalkan ada dosen-dosen undip, saya mencoba mencari email yang sebenarnya akan saya tulis ini loh, benar itu punya pakar ini seperti ini, silakan berkomunikasi. Itu ya yang kita coba dari sini sebenarnya. Kalau dilihat misalnya dari kepakaran seorang, Google itu dengan menulis nama itu akan muncul semua. Apakah tidak di klasisi? Oh iya, lebih detail kita. Lebih detail kita. Saya Coba masuk akunnya Pak Di. Masuk akunnya Pak Di. Iya, keluar semua kalau kita. Iya. ini sebenarnya belum lengkap ya. Jadi misalkan dari sini saya ingin cari, ya jadi ahli ini nanti saya akan melihat dari ini bahwa ini akunnya Pak Di sebagai saya ceritakan dulu ya. Jadi ini nanti akan kita buat sebuah searching di mana orang dari luar itu bisa melihat kepakaran kita seperti apa. Kemudian yang kedua, jika memang blog itu terisi dengan baik, maka bukan hanya melalui proses searching, saya akan mengirimkan informasi bahwa kita punya pakar apa saja. Silahkan melihat di halaman web ini ke ilmuwan-ilmuwan yang ada di luar. Ini kan bagian daripada proses untuk mengenalkan, proses untuk memberikan informasi. Tapi caranya saya harus tahu bahwa dan ibu-ibu itu ahli apa, dan kemudian di situ masuk di dalam bidang rumpun keilmuan apa aja yang sebenarnya ingin saya tes sampai ke sana. Gitu. Pak Eri apa kepakaran yang pernah ditulis ahli apa? Bukan. Botani. Botani. Biologi. Nah ini seperti ini. Ya. Ya. Biologi. Ya, biologi laut dan sebagainya ini. Ini masih internal kita. Nanti akan ada saya mencoba melihat. Pak Eri namanya nggak ada Pak. Bukan. Jadi makanya ini loh. Saya sekarang sedang mencari keyboardnya. Keyboardnya dari apa? Dari jurnal, dari penelitiannya. Apa? Kalau ini kan yang dari klaim yang sudah diklaimkan di Cyber Campus. Di Cyber Campus kan ada kalian satu, kalian dua. Saya sebenarnya ingin juga melihat dari mata kuliah yang diajarkan. Itu sebenarnya kan bagian daripada kepakaran dari bapak dan ibu sekalian kan. Belum, yang mata kuliah ini belum. Saya sedang mencoba mengkonsepkan bagaimana melihat kepakaran bapak dan ibu dari beberapa sudut pandang gitu. Ini sedang saya proses nanti 2014 ini saya buat sebuah sistem untuk saling berinteraksi. Misalkan saja ada bapak dan ibuku sedang pingin mendapatkan informasi siapa sih mahasiswa yang nilai ilmu komunikasinya tinggi. Nah itu nanti ada tempatnya untuk mencari. Ini sedang diproses insya Allah. Gitu. Sekarang belum selesai. Ini sekedar sharing. Saya kira kita punya problem serius dengan kesadaran orang, mengisi. Ya. Jadi coba rekap yang ada dari blog aja ya. Dalam bayangan saya, teman-teman di Saintek itu kan orang Saintek lah. Saya bayangkan jumlah dosen yang sudah mengaktifkan blognya mestinya Saintek lebih banyak, tapi fisik lebih banyak. Masih nggak banyak tadi. Ya. Mahasiswanya juga demikian. Masih lebih banyak. Direktur aktif. Jadi maksud saya ini saya sebagai sharing juga, Prof. Di tempat saya bahkan nggak usah kita ke bawah.
di tempat saya bahkan itu 2 tahun lalu ada insentif untuk mengaktifkan blog. Oh gitu. Coba dengar dulu. Jadi maksud saya kan kalau saya ya nggak banyak sih, tapi kan bisa minta tolong mahasiswa yang isi gitu untuk siapkan data. Itu saya hanya dapat 65 orang dari 122 yang seharusnya. Lainnya dia nggak aware gitu. Jadi terus terang saya. Nah, padahal dari di jumlah mahasiswa misalnya itu ada di tempat saya ada sekitar 940 sekian. Saya bisa garansi 1/5-nya itu atau 1/5-nya itu dari mahasiswa saya yang kebetulan ikut mata kuliah. Saya karena ada tugas sedikit untuk pokoknya yang tugas itu diupload di blog karena wajibnya ada itu ya kondisinya seperti itu. Jadi saya nggak tahu bro, ini memang ada problem itu di kita menurut saya. Sisi kemanfaatannya mereka belum merasakan gitu loh. Jadi Ya, padahal lahan promosi untuk bisa saya pikir dari sini lah tempat mengenalkan kepakaran seorang menurut saya. Sehingga akhirnya dari sini bisa terjadi kolaborasi antar riset, antar kita sendiri internal saja, antar fakultas itu harusnya bisa dijembatani dari sini. Jadi misalkan saja Pak Heri ingin melihat, saya ingin melihat bagaimana statistik pertumbuhan ini dari sisi politik misalnya seperti itu. Nah, siapa sih ya? Mahasiswa. Saya ingin sampai mahasiswa yang kuliah di ini yang nilainya bagus siapa? Saya bisa menghubungi dosen, siapa yang mau menilai itu. Sebenarnya saya ingin menggabungkan di situ. Jadi apa yang menjadi supporting dari sisi informasi, apa yang menjadi prosesing dari sisi informasi dan bagaimana mempublikasikannya. Gitu. Ini salah satu bagian yang perlu untuk diisikan, baik dari cyber kampusnya sendiri mohon untuk diminta mengisi, termasuk juga blognya. Saya pengen ke gratis semuanya. Artinya kalau misalnya mau dipaksa katakan bahwa setelah itu tugas atau membuat apa harus di blog nanti. Kalau saya itu itu misalnya. salah satunya. Kalau saya gitu kuliah, iya. Terus gini, saya bandingkan ini. Kalau saya perhatikan itu, nggak apa-apa ini memperhatikan sesama teman dosen ini. Jauh lebih rajin update status di Facebook misalnya gitu. Daripada ini gitu. Jadi kalau saya presentasi misalnya kami ada 65 orang gitu yang gitu. Dari sekian itu jauh lebih banyak mereka kemudian menulis sesuatu di Facebook atau apa kan. Lalu saya bertanya, ini apa sih sebetulnya ini ada fasilitas, ada ini, tapi nggak termanfaat. Jadi terus terang saya sendiri sebenarnya belum menemukan cara jualan lain yang ini. Isi nomor 1. Ya, dan itu seperti saya bilang tadi sederhana aja karena kebetulan ada beberapa teman yang mewajibkan mahasiswanya memposting tugas di blog gitu. Makanya saya sebenarnya saya bayangkan kalau kemudian itu bukan karena istilahnya kode terpaksa. Kalau kemudian seperti orang menggunakan Facebook, saya nggak tahu teknisnya apa gitu, maka kita mendapatkan data yang jauh. Facebooknya uner, Facebooknya uner. Apapun, kalau namanya modelnya seperti itulah. Iya. Terkait dengan blog misalnya gini, kami itu sering memberikan tugas pada mahasiswa apakah S1, S2, S3 kemudian membuat tulisan. Apakah ini bisa disimpan nggak sampai mereka lulus misalnya? Ya, ini akan selamanya. Bagaimana untuk misalnya ini jadi arsipnya dari KPS misalnya gitu. Karena ini kan terkait dengan penilaian dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Jadi artinya ini dokumennya KPS bukan dokumen dosen, tapi ini adalah miliknya KPS program studi. Oke Pak. Saya kurang paham, maksudnya Artinya kan beli tugas dari mahasiswa, kemudian di-upload ke sini gitu kan, tapi nilai dari situ. Tapi ini adalah dokumennya dari program studi. Bukan sekarang ini kan selalu diberikan print out. Saya di Kayaknya maksudnya. Bisa Pak, bisa. Jadi mungkin yang dimaksud Prof. Bambang tugas dikumpulkan lewat ini gitu. Saya lakukan seperti itu. Tinggal saya koreksi ini. ya. Salah satu berikan linknya saja. Linknya ya. Jadi mahasiswa, kalau saya sih setiap minggu, kamu harus meskipun saya di pemerintahan atau tidak, mungkin setiap minggu kamu harus membuat tulisan untuk belajar membuat tulisan. Setelah itu kemudian mereka menginformasikan link saya
di sini. Minggu ini link saya ini, minggu ini link saya menilainya dari link ini saja. Gitu. Dan ini pembelajaran yang akan mulai. Jadi mahasiswa kita sudah terbiasa untuk memulai melakukan penelitian, melakukan analisa. Cuman ini teknis, sorry, otokritikal kita atau kita ada memang apa istilahnya, mahasiswa mulai angkatan yang digit NIM-nya terlalu panjang, kok kayaknya tidak mudah lagi untuk dideteksi bloknya dibandingkan dengan yang digitnya lebih pendek. Jadi saya biasanya kan ya masuk lewat ini NIM berapa, masukkan gitu. Yang dua angkatan terakhir ini kok nggak bisa Pak? Baik. Nanti saya cek secara teknis ya. Jadi koreksi menjadi susah. Tapi satu lagi ini untuk e-learning ya. Biasanya kan kita memanfaatkan e-learning itu untuk perkuliahan mahasiswa mengupload tugas-tugasnya di e-learning, sehingga begitu kita masuk di mata kuliah A ya, nanti mahasiswa dia sudah menulis sekian kali, dia sudah komen ke temannya sekian kali. Terus kita gampanglah memberikan memberikan komentar, memberikan koreksi, masukan terhadap tugas-tugas mahasiswa yang programnya yang ada di aula itu gitu. Nah, kalau kita minta mahasiswa untuk mengupload tugas-tugasnya di cyber ini, di blog ini. Iya, di blog ini, mungkin suatu saat akan jumbo dengan e-learning yang ada di aula itu, karena kalau di fakultas perawatan itu kan sekian persen itu mata kuliah harus e-learning gitu. Misalnya ada 13 Ya, ini beda. Jadi e-learning itu yang tidak dipublikasikan. E-learning itu tulisan mahasiswa yang memang sengaja untuk kebutuhan internal proses belajar mengajar. Iya. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya adalah bagian daripada proses untuk mempublikasikan siapa diri mahasiswa itu. Jadi kalau misalnya memang ini digabungkan, memang ini aula itu aula ya. Tugas-tugas itu. Jadi gini, kalau misalnya tugas-tugas itu adalah bagian daripada proses untuk yang dinilai dan sebagainya, mungkin dalam aula jauh lebih bagus. Cuma saya membayangkan kalau saya meminta mahasiswa untuk mengupload tugasnya melalui blognya ini ada 150 mahasiswa, saya akan membuka link 150 link itu juga mungkin text ya Pak ya. Jadi sistemnya aula itu apa? Iya, bisa diadopsi mungkin ya. Karena buka 150 link itu ya setengah mati loh Pak. Dan kalau di iya, kalau di aula itu kan misalnya mahasiswa ini, dia sudah mengupload ini 6 kali gitu ya, dia sudah posting ini, dia sudah di grupnya ini, aktivitasnya kita bisa catat, kita bisa lihat dengan satu tampilan gitu. Kalau ini saya bayangkan setengah mati gitu. Kebetulan itu kan kebutuhannya yang beda tuh. Saya juga pemakaiannya ya kebutuhan yang kita pakai di aula dan dipakai di blog ini itu beda ya. Kalau melihat interestnya dosen, mungkin dosen akan memilih yang di aula daripada. Harusnya menurut saya harusnya ini di aula nggak ada yang tahu nanti. Iya. Di aula itu jauh. Iya, makanya itu. Jadi mungkin ini aja dibuatkan aja tugas tertentu yang memang khusus dipublish, ada tugas tertentu yang memang di aula yang memang masih bisa terkalkulasi langsung gitu ya, untuk kepentingan proses belajar mengajar. Karena kalau yang di aula itu tulisannya tidak akan dipublish. Iya, memang tidak dipublish. Ya, jadi kan memang ada beda kepentingan ya. Kalau ini kan kepentingan kita adalah mempublikasikan orang online itu seperti apa. Gitu. Jadi dosen-dosen itu seperti apa, mahasiswa UNER seperti apa. Misalkan di sini mahasiswa hukum itu mahasiswa fisik itu sebenarnya ketika mereka menulis tentang apa, itu bagus-bagus dia tulisannya. Jadi kan kita bisa mempromosikan UNER itu seperti apa. Mungkin ya menjadi kendala itu dosennya aja disuruh. Ya salah katakan aja misalkan dari setiap perkuliahan 1 atau 2 kalau tidak, misalkan seperti itu kalau kita. Itu yang tadi saya bilang, ya mungkin culture juga ya yang membuat. Tapi lepas dari itu ya, harus tetap ada upaya ke arah situ untuk ya tidak pakai ya. Saya tadi misalnya mengatakan sedikit dengan instrumen pemaksaan tugas Anda upload mahasiswa kan. Tapi ada manfaatnya. Yang praktis saja. Dengan cara seperti itu takut banget mereka sekarang untuk copy and paste tugas temannya. Iya. Karena kawan kan nanti dari harus
malunya dia lebih besar gitu. Ya, salah satu bagian dari yang saya lakukan juga bahwa saya minta untuk meminta mahasiswa di ITB, UI dan UGM itu berkomentar di situ. Gitu, jadi bisa saling berinteraksi dengan sesama mahasiswa dengan yang sama, gitu, dengan prodi yang sama gitu. Nah ini kan lebih bagus ya. Gitu, jadi benar-benar, tapi tergantung strategi yang mau dipakai. Tapi intinya alangkah baiknya ini juga dimanfaatkan meskipun tidak kontinu setiap minggu misalnya gitu. Jadi 1 atau 2 kali tugas kita ngecek di sini, selebihnya lewat aula. Kalau saya kadang sederhana, kalau saya bawa tugas mereka dalam bentuk print kan mesti banyak hilangnya. Ya udah sih, Kecuali kalau lagi macet jaringan internet. ya itu ternyata nggak boleh masuk. Kedua, ya kalau ada deadline gitu kan gampang. Kapan dia upload gitu kan? Gampang. Paling tidak itu. Saya terlambat bisa nggak peduli ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nggak usah sedikit lagi. Ya, ini sebenarnya mohon bantuan yang 20 itu sebentar mohon bantuan untuk juga dibantu ya, meskipun ini jauh dari penelitian kita, tapi mohon bantuan untuk fakultas kalau misalnya pas mengundang guru sekolah dan sebagainya, kami juga sosialisasi kami juga ingin ikut untuk sosialisasi. Nah, ini yang terpenting tahun ini TSK itu adalah penggunaan IT untuk di proses belajar mengajar di universitas. TSK tahun ini pertandingannya tingkat Asia Pasifik. Kalau kemarin kan tingkat Indonesia kita peringkat 5. Juara satunya UI, juara keduanya Bunda Dharma, ketiganya UNPAD, ITB, UNPAD, kemudian UGM peringkat 9 gitu. Nah dari sini kami ingin mohon kami dibantu ketika ada kebutuhan untuk pertanyaan-pertanyaan informasi dari TSK. Untuk bibliometrik saya mohon untuk web fakultas itu karena bibliometrik sekarang fokus ke penelitian, fokus ke jurnal yang disimpan di universitas. Maka hal seperti itu kalau misalnya memang kesulitan untuk mem-PDF-kan, kesulitan untuk yang sudah punya jurnal yang ingin di-upload. Iya, A depan sama A belakangnya pakai F. Berapa jumlah jurnal yang ada di universitas yang kecil semua. Bisa dibaca oleh lain itu akan menentukan kekuatan di bibliometrik sekitar 60%. Yes. Nah, ini yang terpenting. Jadi tahun 2014 saya akan fokus untuk memberikan dashboard penelitian, dashboard macam-macam termasuk dashboard mahasiswa. Karena selama ini ternyata saya lihat para pimpinan itu agak susah untuk tiap hari membuka Cybercampus, itu agak susah gitu ya. Karena menunya banyak atau apa, kadang-kadang saking sibuknya dan asiknya dengan administrasi begitu. Akhirnya kami berpikir gimana kalau misalkan memang dibuatkan. Jadi kami akan memberikan satu yang belakang juga F monitor plasma yang touchscreen itu yang 19 in itu di mejanya Dekan dan Pak Kek. Itu jadi setiap hari itu bisa lihat. Pakai pikir langsung ya. Jadi yang touchscreen. Jadi misalkan informasi berapa jumlah peneliti yang sekarang aktif, berapa jumlah mahasiswa yang kena evaluasi itu seringkali ribet ya, seringkali seperti ketika kita rapat itu, seringkali menghitung bulan, enggak perlu gitu lah. Semua data di semua tidak ada. Misalnya di situ ketika ada sesuatu itu langsung terinformasikan ke sana. Dan itu touchscreen kan, gitu. Itu yang saya sudah kejar tahun ini, insyaallah. Supaya nggak perlu lagi kayaknya setiap kali mau ada evaluasi dari semua stres itu tinggal klik beberapa jumlah evaluasi belajar apa tinggal klik. Atau tidak perlu klik masuk ada suara. Itu notifikasi SMS kan banyak. Jadi saya sekarang sedang menganalisa mahasiswa, dosen, terus kemudian dengan dinamika pegawai, misalkan dosen itu berapa jumlah dosen yang tidak pernah naik pangkat, tidak pernah menulis dan sebagainya, itu nanti muncul di sana. Jadi tinggal dosen, tinggal tekan, tinggal klik aja. Jadi nggak perlu ribet-ribet lah.
Nah saya ingin itu yang selalu muncul berapa mahasiswa itu kan ada. Oke, sekarang waktu evaluasi berapa mahasiswa yang kena evaluasi, alasannya apa dan itu semua sudah ada di situ. Iya, makanya wanita gini Pak Gini, untuk perpustakaan. Jadi mungkin ini hanya anak saya saja. Saya waktu saya mungkin waktu di sekolah yang misalnya, oh saya harus mengembalikan buku ini kurang 2 hari gitu. Itu ada di portalnya. Iya, langsung ada notifikasi melalui Akunnya. melalui akunnya itu. Kemudian satu lagi, oh saya ingin pinjam buku ini gitu di portalnya itu, diklik perpustakaan, oh ternyata buku ini ada di kampus A misalnya begitu. Kita bisa Kalau itu ada. Itu sudah ada. Kalau itu ada. Ya, maksud saya itu kita bisa mencari Ya, buku cyber itu, ada. Ya, tinggal Remindernya yang belum itu ada. kan untuk kalau kita penelitian itu menjadi gampang Siap, gitu loh siap, Pak Gini. siap. Kalau misalnya fokus untuk penelitian, pokoknya gini ya. Supporting apa yang saya sekarang sedang mencoba melakukan eksplorasi yang pas. Yang pertama adalah supporting bagaimana para dosen, para peneliti itu bisa berkomunikasi dengan baik. Para peneliti disuguhkan sebuah informasi ketika mencari bahan-bahan penelitian. Itu harus luar biasa, termasuk buku itu. Iya, Ya, makanya mungkin ya. di perpustakaan, oh buku ini ada di perpustakaan kampus C. Kalau itu ada, Bu, kita sekarang. Iya, Remindernya yang belum ada. Tinggal 2. Ya. Oh ini harus Ya. kita Gini loh, Iya. banyak sekali ya. Artinya kalau misalnya kita mau melakukan informasi saya coba fokuskan di beberapa wilayah yang mungkin masih terjangkau di arena atau ya. Untuk reminder, ya, oke. Ini harus sabar karena ratusan ribu requirement yang harus Kita sabar dulu. ya, karena memang sekian banyak requirement yang harus dipenuhi dan sekarang saya ingin fokus di apa yang bisa mensupport para peneliti. Paling tidak di wilayah TSI kan supporting ya. Kita di bidang 3 yang supporting melakukan support apa saja sebenarnya yang bisa membantu para peneliti untuk makin mempercepat, makin mendapatkan sesuatu yang baik. Oke. Terus kembali ke sini untuk keamanan data, mohon untuk masing-masing fakultas Kayaknya nggak bisa. Iya. Sinyalnya nggak stabil. Jadi mohon ya Iya. dibuat untuk bisa. Saya kurang tahu. Wifi-nya. Jadi ada antivirus yang harganya Iya. sampai free. Nah, harapan kami kalau Saya kurang tahu. license-nya, Tahu saya kalau cuma tidak 2 berhasil, itu. tidak apa-apa sih. Cuma memang dari sisi karakternya, Saya kurang tahu kalau itu. Bu. Saya biasanya pakai yang kalau nggak ini. Iya. Iya, nggak stabil. Iya, tapi nggak stabil, Bu. Jadi putus nyambung. Enggak, soalnya ini ruangnya kan sekatnya banyak. Iya. Iya, ya makanya itu. Jadi seberapa kekuatan fakultas? Paling tidak minimal pimpinan lah, gitu ya. Atau paling tidak kalau misalnya bisa seluruh dosen, bagus. Nah, kalau seluruh Universitas, Pak. nah, iya bro. Nggak berani ya. Saya siap. Selama sementara ini kita belum dari sekian banyak yang mendatangi kami, belum ada yang memberikan seperti Google ya. Misalnya papan harganya seperti Microsoft juga akan memberikan kita. Oh ya, terus untuk Windows kita seluruh orang net free. Windows seluruh orang Helpdesk-nya net sudah pulang. sudah tinggal ngambil saja. Kan helpdesk sama front office di sini. Di server kampusnya bisa. Di server kampusnya diklik, di bawahnya itu tinggal download, kemudian langsung dijalankan, sudah free. Jadi nggak boleh ada isu bahwa orang net kena isu nge-crack Windows, tidak boleh. Windows seluruh Windows sampai Windows yang terbaru 8.1 itu free. Termasuk untuk ke properti pribadi atau? Oh iya, iya. Jadi memang satu akun satu bang, maaf. Iya, iya. Satu akun satu. Jadi cara mengatakan bahwa ini masih ini uner atau tidak itu di lewat email. Jadi gini, kami sudah tanda tangan MOU dengan Microsoft. Kami katakan bahwa yang akan mendownload hanya orang UNER. Apa buktinya? Mereka punya email resmi UNER. Jadi nanti mendaftarnya lewat email resmi. Kalau daftar lewat email yang lain tidak akan disetujui. Jadi harus ada UNER ID-nya, emailnya. Nah, ketika email UNER ID nanti akan download free.
Itu dengan 200 aplikasi free. Single lagi nggak bisa ya? Kenapa? Single lagi nggak bisa. Jadi untuk orang lain yang Nanti ada serial number, satu serial number Pak. Nggak bisa dipakai orang lain. Jadi untuk sendiri. Kecuali emailnya Go. Pak, Itu direkam. tapi logiknya lalu misalnya saya register pakai email saya. Berarti kalau misalnya saya sudah pakai itu untuk komputer di kantor yang punya owner itu, nggak bisa lagi saya pakai untuk Gini, kalau misalkan Bapak memang menggunakan itu komputer kantor dan sebagainya, kalau punya komputer pribadi ya, itu nanti pakai email jabatan aja. orang nanti kan bisa Ya kan ada email jabatan kan, ada email pribadi, ada email jabatan. Jadi karena itu memang punya kantor ya pakai. Nah, saya tadi berpikir begini, kalau kemudian yang free itu untuk yang private, orang individu itu, yang kantornya itu bisa dipakai dengan cara lain kan? Ya, ya itu tadi bisa. Betul, artinya Dulu lagi, dan nanti dapat serang nama. misalnya gini, yang ngurusi properti di kantor gitu, kita serahkan ke teman-teman urusan bukannya Windows-nya. Oke, nah bisa nggak teman-teman ini tanpa menggunakan email atau dengan email yang apa, sehingga kemudian yang akses melalui email pribadi tadi itu orang-orang Iya, tidak kepake untuk itu gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti ngobrol sama Usi, email jabatannya dipakai LPG. Nanti proses pengirimannya langsung lewat email. Secara namanya dan sebagainya lewat email. Itu boleh Pak. Jadi mohon untuk antivirus di langgan. Karena kalau enggak sayang nanti sering kalian ada masalah ribet karena virus. Itu nah ini yang terakhir adalah seperti ini. Jadi mohon untuk sosialisasi Google Edu Microsoft 365 ini gratis. Terus kemudian Microsoft Lesson Campus itu kita juga sudah gratis. Jadi mohon untuk yang ada di sini tidak dimanfaatkan. Masih sedikit, masih 300 user yang download. Menurut kami terlalu kecil dengan jumlah akademi kita yang 37.000 itu terlalu kecil. Jadi kalau bisa jangan sampai kita kena SIU gitu. Jadi artinya lab di fakultas itu kalau bisa sudah kita bisa pakai Windows sudah di-clearkan Windowsnya original. Gitu. Nanti usinya aja diminta ngobrol dengan Pak. Oke, berarti kalau untuk ya itu yang saya maksudkan tadi Pak, untuk properti umum lah boleh dibilang. Komputer umum di fakultas di apa gitu. Berarti nanti itu teman-teman usia bisa berkoordinasi dengan BSI untuk bebas dari store Pak. Ya, membacakan gitu. Ya. Kalau yang saya bayangkan yang dijelaskan Pak kita kan ya untuk ngurus untuk saya gitu. ini kan orang bukan komputer kami. Kan ini komputer ini kita kasih email lah. Itu maksudnya Apapun data. Kalau yang satu kalau dulu kan satu nomor. Iya. Laptop satu order jadi laptop 2 itu komputer. Itu artinya kalau kita sekarang membeli komputer untuk keperluan daerah boleh tanpa itu ya apa? Kosong. bisa kan di siswa sendiri. Ya, boleh. Jadi asalnya itu untuk kepentingan universitas ya. Iya. Ya, artinya bahwa email kan mereka Microsoft itu mengidentifikasi dari email ya. Jadi setiap kali ada sesuatu yang baru maka kita harus mengkreatkan email dan itu berbasis generasi. Karena berarti kan lumayan mengurangi harga dari barang yang dibeli kan. Siap, ya ada masalah. Penjualannya. Oke, jangan biar juga dan bapak dari itu kalau misalkan beli laptop ya nggak usah pakai Windowsnya sendiri. Ya, Windowsnya kan bisa sekitar 1,2 jutaan. Bisa dapat satu. Karena kan bisa dapat satu apa? Wifi kan. Betul. Ya. Kalau misalkan file ISO-nya itu sekian banyak, USI sudah punya, jadi tinggal install aja. Ketika serial number baru buka emailnya. Jadi nggak perlu download yang 3 GB itu, minta aja ke USI dia sudah punya, tinggal install. Ketika ditanya serial number baru buka yang di emailnya. Karena serial numbernya beda-beda. Jadi artinya di UNER tidak boleh ada tidak boleh ada permasalahan bahwa
kita di komplain oleh Microsoft karena kita legal tidak legal. Pak, kalau yang baru aja dari yang satu negeri tentang anti plagiarisme ini ya Pak, yang kapan itu ada pelatihan? Oh, ya softwarenya. Ya, ya itu kita akan ya. Oh enggak ya, itu lain lagi. Lain lagi kan? Oh itu nggak free dulu, itu nggak free bayar. Saya ngurusi yang free dulu. Tanya barang satu. Oh bukan ini. Kami nggak berani. Satu sama Iya, itu rasanya sih yang dari DST untuk ya fokus pada penelitian. Kalau misalnya dari si uang itu tadi yang saya simpulkan, yang pertama bagi, terus kemudian mohon untuk bantuan sosialisasi tentang blog, tentang email resmi dan sebagainya itu bantuan. Kalau misalkan mendatangkan mahasiswanya itu ada undangan, kami minta datang, kami siap memberikan sosialisasi. Tapi mohon untuk ya ada ajaran di sini yang untuk undangan mereka makan siang atau snack sebagainya. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah peralatan tadi dashboard. Jadi dashboard kami hanya menyediakan satu PC kecil ya, PC kecil dan 9 nanti di mejanya dekan atau di mejanya siapa. Itu yang di situ akan selalu muncul notifikasi. Semua kabel dan sebagainya mau fakultas masuk. Nggak pakai kabel kan? Kalau mau tanya yang kabarnya TV yang dibagi ke fakultas itu sekarang kok masih belum dipasang. Iya, udah dipasang. Udah dipasang. Sebenarnya sudah bisa dipakai sementara. Itu Untuk sementara dipakai untuk fakultas dulu nggak ada masalah. Karena yang penting masuk jaringan dulu. Nanti akan kita optimal. Sekarang ini karena belum semuanya dipasang. Iya, Saya dua hal terakhir yang dari saya Pak. Kalau saya teringat dulu nih Pak jadi direktur